Ini diucapkan Nabi SAW sebagai bentuk merendahkan diri dan tawaduk terhadap sang ayah, Ibrahim, seperti yang beliau sampaikan, "Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas para nabi," dan sabda beliau, "Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa, kerana pada hari kiamat, seluruh manusia tidak sadarkan diri, dan aku adalah orang pertama yang bangun. Lalu aku mendapati Musa sedang berpegangan pada kaki Arash. Aku tidak tahu apakah Musa bangun lebih dulu sebelumku, ataukah ia tidak pingsan, sebagai balasan kerana dulu ia sudah pernah tak sadarkan diri di atas Bukit Tur." Semua hadis di atas tidaklah menafikan keutamaan Nabi SAW sebagai pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat yang diriwayatkan secara mutawatir. Demikian halnya dengan hadis Ubay bin Ka'ab dalam Sahih Muslim, "Dan aku simpan doa yang ketiga untuk suatu hari yang semua manusia menginginkannya, bahkan Ibrahim." Mengingat Ibrahim adalah Rasul Ulul Azmi terbaik setelah Muhammad Rasulullah SAW, setiap orang solat diperintahkan untuk membaca doa berikut saat tasyahud, seperti disebutkan dalam kitab Syahihain dari hadis Ka'ab bin Ajrah dan lainnya. Ia menuturkan, "Kami bertanya, wahai Rasulullah, bacaan salam untukmu sudah kami ketahui, sementara bagaimana kami bersolawat untukmu?" Beliau menjelaskan, "Ucapkan, Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi mulia." Pujian terhadap Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji." Surah An-Najm ayat 37. Para mufassir menjelaskan, iaitu menjalankan semua yang diperintahkan kepadanya, menunaikan seluruh amalan-amalan dan cabang-cabang keimanan. Masalah besar tidak membuatnya lalai untuk mengurus masalah-masalah kecil, tugas-tugas besar tidak membuatnya lupa untuk menunaikan tugas-tugas kecil. Abdul Razak menuturkan, Makma memberitakan kepada kami, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna." Surah Al-Baqarah ayat 124. Ibnu Abbas menjelaskan, Allah mengujinya dengan tahara, 5 di kepala, 5 di tubuh. Tahara di kepala, mencukur kumis, menghirup air ke hidung lalu dikeluarkan kembali, bersiwak, berkumur-kumur, dan membelah rambut, yakni menyisir rambut. Tahara di tubuh, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, hitan, mencabut bulu ketiak, membasuh bekas-bekas kotoran dan air seni dengan air. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Abdul Razak juga menyatakan, hadis serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Abu Shalih, dan Abu Jalad. Saya sampaikan, disebutkan dalam kitab Syahihain, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, fitrah itu ada 5, hitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan dari hadis Waqi', dari Zakaria bin Abu Zaidah, dari Musab bin Syaibah al-Adari al-Makki al-Hajabi, dari Talq bin Hubayb al-Unsi, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 bagian dari fitrah. Mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung lalu dikeluarkan kembali, memotong kuku, membasuh sendi-sendi jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan beristinja dengan air. Pembahasan tentang usia dan kisah tentang hitan Ibrahim akan dibahas berikutnya. Intinya, menunaikan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dan khusyuk dalam beribadah tidak melalaikan Ibrahim untuk memperhatikan badan,
memberikan hak untuk bagian-bagian tubuh dengan dirawat secara baik, menghilangkan bagian-bagian yang mengotori keindahan tubuh, seperti bulu dan kuku yang memanjang, kotoran pada gigi, atau kotoran di seluruh tubuh. Ini semua termasuk bagian dari pujian yang Allah sampaikan kepada Ibrahim, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Surah An-Najm ayat 37. Pasal ke-10. Istana Nabi Ibrahim alaihissalam di surga. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Ahmad bin Sinan Al-Qattar Al-Wasiti dan Muhammad bin Musa Al-Qattan bercerita kepada kami. Keduanya menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh, di surga terdapat sebuah istana, aku kira beliau menyebutnya dari mutiara, tidak ada retakan ataupun bagian lemah padanya, Allah menyediakannya untuk kekasihnya, Ibrahim sebagai anugerah baginya. Ahmad bin Jamil Al-Marwazi juga bercerita kepada kami, Nada bin Shumail bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Simak bin Ikrimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan matan serupa. Selanjutnya Al-Bazzar mengatakan, setahu kami, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Hamad bin Salamah selain Yazid bin Harun, dan Nada bin Shumail, sementara yang lain meriwayatkan hadis ini secara mauquf, yakni rangkaian sanad hanya sampai sahabat. Saya Ibnu Katsir jelaskan, andai tidak ada celah ini, tentu hadis di atas sesuai dengan syarat kitab Syahih. Para ahli hadis tidak mentahrij hadis ini. Pasal ke-11. Sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ahmad menuturkan, Yunus dan Hajin bercerita kepada kami, keduanya mengatakan, Laits bercerita kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, para nabi diperlihatkan di hadapanku. Musa terlihat seperti salah seorang dari Syaunah. Aku melihat Isa putra Maryam, menurutku orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim, menurutku orang yang paling mirip dengannya adalah Duhaiyah. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis di atas melalui jalur dan dengan matan tersebut. Ahmad menuturkan, Aswad bin Amir bercerita kepada kami, Israel bercerita kepada kami, dari Utsman bin Mughirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Isa putera Maryam, Musa, dan Ibrahim. Adapun Isa, ia berkulit merah, rambutnya ikal, dan berdada bidang. Musa berkulit coklat dan badannya besar. Para sahabat kemudian bertanya, Ibrahim seperti apa? Beliau menjawab, lihatlah sahabat kalian ini. Maksudnya beliau sendiri. Imam Bukhari menuturkan, Bayan bin Amru bercerita kepada kami. Nada bercerita kepada kami, Ibnu Aun bercerita kepada kami, dari Mujahid, ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan, saat orang-orang menyebut tentang Dajjal, di antara kedua matanya tertulis kafir, Ibnu Abbas berkata, aku tidak pernah mendengar tentang itu dari Nabi SAW. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, Rasulullah SAW menuturkan, adapun Ibrahim, lihatlah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri maksudnya. Sementara Musa, rambutnya ikal, berkulit coklat, mengendarai unta merah dengan pelana serabut, aku seakan-akan melihatnya turun dari lembah. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Mutsanna, dari Ibnu Abi Adi, dari Abdullah bin Aun, dengan matan yang sama. Seperti itu juga yang ditahrij Imam Bukhari, dalam kitab Haji dan Pakaian, dan Muslim, semuanya berasal dari Muhammad bin Mutsanna bin Abu Adi, dari Abdullah bin Aun, dengan matan yang sama. Pasal ke-12. Saat-saat terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Jarir menyebutkan dalam At-Tarikh, Ibrahim lahir di masa Namrud bin Kan'an. Menurut salah satu sumber ia adalah dahak,
si raja tenar yang berkuasa selama 1000 tahun. Ia sangat semena-mena dan zalim. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Ibrahim berasal dari Bani Rasib, kaum di mana Nuh diutus, dan pada masa itu Namrud adalah raja dunia. Mereka menyebutkan saat itu muncul bintang terang hingga menutupi cahaya matahari dan bulan. Orang-orang pada masa itu tercengang, Raja Namrud ketakutan. Ia kemudian mengumpulkan para dukun dan tukang nujum untuk menanyakan makna peristiwa itu pada mereka. Mereka mengatakan ada seorang anak yang lahir di antara rakyatmu, kekuasaanmu akan tumbang di tangannya. Saat itu, Namrud melarang para lelaki menggauli wanita dan memerintahkan agar semua bayi yang lahir saat itu dibunuh. Ibrahim Al-Khalil lahir pada saat itu. Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi Ibrahim dari tipu daya orang-orang keji. Ibrahim tumbuh dewasa dengan baik, hingga terjadilah peristiwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ibrahim lahir di Sus, ada yang menyebut Babylon, yang lain menyebut Sawat di bilangan Kalsa. Seperti disebutkan sebelumnya dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibrahim lahir di Barzah, sebelah timur Damaskus. Setelah Allah membinasakan Namrud melalui Ibrahim, Ibrahim berhijrah menuju Haran, setelah itu menuju Syam dan menetap di kawasan Ilya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah itu Ismail dan Ishak lahir. Sarah meninggal dunia lebih dulu dari Ibrahim, di sebuah perkampungan bernama Hebron, di bumi Kan'an. Sarah meninggal dunia pada usia 127 tahun menurut ahli kitab. Ibrahim dirundung kesedihan mendalam dan berduka cita atas kepergiannya, lalu membeli sebuah gua milik seseorang dari Bani Heights bernama Efrun bin Shahar seharga 400 miskal. Di sanalah Sarah dimakamkan. Para ahli kitab menyebutkan, Ibrahim kemudian meminang Rafah binti Batwail bin Najur bin Tarikh untuk ia nikahkan dengan anaknya, Ishak. Ibrahim mengirim budak miliknya, lalu membawa Rafah dari negerinya bersama ibu Suswan dan budak-budak milik Rafah dengan mengendarai unta. Para ahli kitab juga menyebutkan, Ibrahim selanjutnya menikah dengan Kantor, lalu melahirkan anak bernama Zamran, Yakshan, Madan, Madin, Syiak, dan Syau. Mereka menyebutkan semua anak Kantor ini tidak ada yang mempunyai anak. Ibnu Asakir meriwayatkan dari sejumlah salaf, bersumber dari kisah-kisah ahli kitab tentang kisah malaikat maut mendatangi Ibrahim. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisah-kisah tersebut. Ada yang menyatakan Ibrahim mati mendadak, seperti itu juga yang dialami Daud dan Sulaiman, sementara kisah versi ahli kitab dan lainnya tidak seperti itu. Nabi Ibrahim sakit sebelum meninggal. Para ahli kitab juga menyebutkan, Ibrahim jatuh sakit dan meninggal dalam usia 175 tahun. Sumber lain menyebutkan 190 tahun. Ibrahim dimakamkan di Gua Hebron Al-Haitsi, tepat di dekat makam isterinya, Sarah, di kawasan perkebunan milik Efrun Al-Haitsi. Ibrahim dimakamkan oleh Ismail dan Ishak. Ada riwayat lain yang menunjukkan Ibrahim hidup selama 200 tahun, seperti yang disampaikan Ibnu Al-Kalbi. Abu Hatim bin Hibban menyebutkan dalam kitab syahihnya, Mufadal bin Muhammad Al-Jundi memberitakan kepada kami di Mekah, Ali bin Ziyad Al-Lahami bercerita kepada kami, Abu Karah bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim hitan dikandung dalam usia 120 tahun, dan setelah itu ia hidup selama 80 tahun. Hadis di atas secara mauquf diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dari jalur Ikrimah bin Ibrahim, dan Ja'far bin Aun Al-Umari dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Selanjutnya Ibnu Hibban membantah pernyataan kalangan yang menyalahkan jika riwayat di atas marfu'. Ibnu Hibban menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin Junaid mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits bercerita kepada kami, dari Ibnu Ajlan,
dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ibrahim hitan saat berusia 120 tahun, setelah itu ia hidup selama 80 tahun. Ia hitan di kandung. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdul Razak, ia menyatakan, Kadum adalah nama sebuah perkampungan. Saya Ibnu Katsir sampaikan, menurut riwayat Syahih, Ibrahim hitan dalam usia 80 tahun, tanpa menyebut usia Ibrahim setelah itu. Wallahu alam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad bin Ismail al-Hassani al-Wasiti menyebutkan, sejumlah penjelasan tambahan disebutkan dalam tafsir Waqi'. Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia menuturkan, Ibrahim adalah orang pertama yang mengenakan celana, orang pertama yang membelah sisiran rambut, orang pertama yang mencukur rambut kemaluan, orang pertama yang berkhitan di kadum, atau menggunakan kapak dalam usia 120 tahun, dan setelah itu hidup selama 80 tahun, orang pertama yang menjamu tamu, dan orang pertama yang beruban. Demikian Muhammad bin Ismail meriwayatkan hadis di atas secara mauquf, dan lebih tepatnya riwayat seperti ini marfu', yakni rangkaian sanadnya terhubung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang dinyatakan Ibnu Hibban. Wallahu alam. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Musayyib, ia mengatakan Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang mencukur kumis, orang pertama yang memiliki uban. Ia kemudian berkata, Ya Rab, apa ini? Allah menjawab, itu adalah ketenangan. Ibrahim kemudian berkata, Ya Rab, buatlah aku semakin tenang. Yang lain menambahkan, Ibrahim adalah orang pertama yang mencukur kumis, orang pertama yang mencukur rambut kemaluan, dan orang pertama yang mengenakan celana. Makam Ibrahim, Ishak, dan Yakub terletak di kawasan Murabaah yang dibangun Sulaiman bin Dawud di negeri Hebron, negeri yang saat ini dikenal sebagai kawasan Ibrahim Al-Khalil. Data ini diterima secara mutawatir dari generasi ke generasi, sejak masa Bani Israel hingga saat ini. Makam Ibrahim memang terletak di kawasan Murabaah. Namun tepatnya di sebelah mana, tidak ada riwayat syahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal itu. Untuk itu, kawasan tersebut harus dihormati, dimuliakan, dan tidak dikotori di seluruh bagiannya, untuk mengantisipasi jika makam Ibrahim Al-Khalil atau salah seorang anaknya yang menjadi nabi, berada di bawah tempat tersebut. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dengan sanadnya hingga Wahab bin Munabbih, ia menuturkan, di makam Ibrahim Al-Khalil terdapat tulisan usang sebagai berikut, Rabku. Orang bodoh terbuai angan-angan. Sementara siapa pun yang tiba ajalnya, pasti mati. Siapa pun yang telah dekat kematiannya, apapun usahanya tiada akan dapat membawa guna. Bagaimana manusia bisa hidup selamanya? Sementara orang-orang sebelumnya sudah tiada. Di dalam kubur, tiada yang menemani siapa pun, selain amal perbuatannya. Pasal ke-13. Anak-anak Ibrahim Al-Khalil. Anak pertama Ibrahim adalah Ismail dari Hajar Al-Qibtiyah Al-Mishriyah. Setelah itu Ishak dari Sarah, saudara sepupu Ibrahim sendiri. Setelah Sarah meninggal, Ibrahim menikah dengan Kantur binti Yaqtin Al-Kan'aniyah. Kantur melahirkan 6 anak dari Ibrahim, Zamran, Saraj, Yakshan, Nashak, dan nama anak yang ke-6 tidak disebutkan. Setelah Kantur meninggal, Ibrahim menikah dengan Hajun binti Amin. Hajun kemudian melahirkan 5 anak untuk Ibrahim, Kaisan, Sauraj, Amim, Luthan, dan Nafis. Demikian penjelasan Abu Qasim As-Suhaili dalam bukunya, At-Takrif wal Aqlam. Kisah Nabi Lut alaihi salam.
Kisah Nabi Lut di antara sejumlah peristiwa besar yang terjadi pada masa hidup Ibrahim Al-Khalil adalah kisah kaum Lut dan siksa merata yang menimpa mereka. Nasab Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah putera Haran bin Tarik sendiri adalah Azal seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Lut adalah keponakan Ibrahim Al-Khalil. Dengan demikian, Ibrahim, Haran dan Nahor adalah saudara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut sumber berbeza, Haran yang ini adalah Bani Haran. Sumber ini tidak valid kerana bertentangan dengan data yang dimiliki ahli kitab. Wallahu alam. Lut pergi meninggalkan negeri pamannya, Ibrahim Al-Khalil, berdasarkan perintah dan izinnya. Lut kemudian singgah di kota Sodom di negeri Gaurzaga. Sodom adalah ibu kota negeri tersebut, juga perkampungan-perkampungan lain yang tergabung. Kota Sodom ini dihuni penduduk yang amat keji, amat ingkar, watak mereka sangat buruk lahir batin. Mereka merampok, melakukan perbuatan keji di tempat-tempat pertemuan, tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Sungguh amat buruk sekali perbuatan yang mereka lakukan. Kaum pertama pelaku homoseksual. Kaum Nabi Lut melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan seorang manusia pun sebelumnya, iaitu homoseksual dan meninggalkan para wanita yang diciptakan Allah untuk dicampuri. Lut menyeru untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, melarang melakukan hal-hal terlarang, keji dan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Namun mereka lebih memilih untuk terus-menerus berada dalam kesesatan dan kesewenang-wenangan. Mereka terus melakukan kekejian dan pengingkaran. Hingga akhirnya Allah menimpakan siksa pada mereka, siksa yang tiada mampu dihindari dan sama sekali tidak pernah mereka perhitungkan. Allah menjadikan mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi seluruh umat manusia yang berakal. Kisah kaum Lut dalam Al-Quran. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah mereka di sejumlah tempat dalam kitabnya. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, yakni Lut dan pengikutnya dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Petik 1. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 83. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan para utusan kami, yakni para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, 'Selamat.' Ibrahim menjawab, 'Selamat atas kamu.' Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, 'Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.'" Petik 1. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya, Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit kerana kedatangannya. Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya, engkau pasti tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang kami kehendaki. Petik 1. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya, kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya, dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya, saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Rabbmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Surah Hud ayat 69 hingga 83. Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki, yang akan menjadi orang yang pandai. Petik 1. Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya, kami diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya, kami pasti menyelamatkan mereka semuanya, kecuali isterinya, kami telah menentukan, bahawa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, sesungguhnya, kamu orang yang tidak kami kenal. Petik 1. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah kami tetapkan kepadanya keputusan itu, bahawa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira kerana kedatangan tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya, mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Petik 1. Lut berkata, mereka itulah putri-putriku, nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat. Petik 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 51 hingga 77. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Lut telah mendustakan para rasul, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Petik 1. Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isteri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Petik 1. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, yakni isterinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syura ayat 160 hingga 175. Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan. Surah An-Naml ayat 54 hingga 58. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya, aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sungguh, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yakni homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh,
kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini kerana penduduknya sungguh orang-orang zalim. Petik 1. Ibrahim berkata, sesungguhnya, di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan ketika para utusan kami datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati kerana kedatangan mereka, dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia termasuk orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya, kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik. Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 35. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua bersama-sama orang yang tinggal di kota. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Surah As-Saffat ayat 133 hingga 138. Dalam surah Az-Zariyat, setelah menyebutkan kisah tamu Ibrahim dan berita gembira kelahiran seorang anak yang mereka sampaikan padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya, kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Rabb-Mu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Petik 1. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalam negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni Lut. Dan kami tinggalkan pada negeri itu, suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Surah Az-Zariyat ayat 31 hingga 37. Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya, kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh, mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 33 hingga 40. Kisah-kisah di atas sudah kita bicarakan di tempatnya masing-masing dalam surah-surah di atas dalam kitab tafsir. Allah menyebutkan kisah Lut dan kaumnya di sejumlah tempat lainnya dalam Al-Quran. Semuanya sudah disinggung bersamaan dengan kisah Nuh, Ad dan Samud. Intinya, berikut akan kami sampaikan kisah mereka, apa siksaan yang Allah timpakan kepada mereka seperti disebutkan dalam sejumlah ayat dan atsar. Kepada Allah jua tempat kita semua memohon pertolongan. Kesesatan kaum Nabi Lut. Ketika Lut alaihi salam menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, dan melarang mereka melakukan kekejian seperti yang Allah sebutkan, mereka tidak menerima seruannya juga tidak beriman padanya, bahkan satu orang pun tidak ada. Mereka enggan meninggalkan perbuatan yang dilarang,
dan tetap saja seperti itu. Mereka tidak memberikan tanggapan apa pun selain dengan menyatakan, kerana memang mereka tidak punya akal, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Surah An-Naml ayat 56. Mereka mencela Lut dengan kata-kata yang seharusnya diucapkan sebagai pujian. Inti celaan mereka adalah mengusir Lut. Tidak ada motif apapun yang mendorong mereka melontarkan kata-kata seperti itu selain pembangkangan dan sikap keras kepala. Allah kemudian menyucikan Lut dan keluarganya, kecuali isterinya. Allah mengeluarkan mereka dari Sodom dengan baik, dan meninggalkan mereka dari tempat itu untuk selamanya, yang diubah Allah menjadi danau dengan bau busuk menyengat dan bergelombang, yang pada hakikatnya adalah api yang berkobar, dan airnya asin lagi pahit. Itulah jawaban yang mereka lontarkan saat dilarang melakukan petaka dan kekejian besar yang belum pernah dilakukan seorang manusia pun di dunia. Itulah mengapa mereka menjadi contoh dan pelajaran bagi mereka yang melakukan kekejian serupa. Kebiasaan buruk kaum Nabi Lut. Selain kekejian tersebut, mereka juga gemar merampok, mengkhianati kawan, melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan, baik dengan tutur kata ataupun tindakan, dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan menurut salah satu sumber, mereka beradu kentut di tempat-tempat perkumpulan tanpa merasa malu dengan teman-teman di dekatnya. Bahkan kadang sebahagian di antara mereka melakukan kejahatan besar di tempat-tempat pesta tanpa mahu mendengar nasihat ataupun peringatan orang lain untuk menghentikan perbuatannya saat itu, tidak pula mahu menyesali dosa-dosa yang lalu, juga tidak punya niat untuk berubah pada masa mendatang. Akhirnya, Allah menimpakan siksaan keras pada mereka. Mereka mengatakan pada Lut, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Surah Al-Ankabut ayat 29. Mereka meminta agar azab pedih dan siksaan besar yang diancamkan agar ditimpakan pada mereka. Saat itulah Lut memanjatkan doa keburukan terhadap mereka, memohon kepada Rabb seluruh alam, ilah para rasul, agar menolongnya atas kaum yang berbuat kerusakan. Allah merasa cemburu kerana kecemburuan Lut, murka kerana Lut marah, mengabulkan doanya, memperkenankan permintaannya, dan mengutus para utusan mulia dari kalangan malaikat. Mereka adalah malaikat-malaikat besar. Mereka mampir di tempat Ibrahim Al-Khalil dan menyampaikan berita gembira kelahiran seorang anak yang pandai, yakni Ishak. Mereka memberitahukan urusan besar dan petaka merata yang akan mereka timpakan pada kaum Lut. Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Surah Az-Zariyat ayat 31 hingga 37. Dan ketika utusan kami datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini kerana penduduknya sungguh orang-orang zalim." Petik 1. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya, di kota itu ada Lut." Para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal." Surah Al-Ankabut ayat 31 hingga 32. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Surah Hud ayat 74. Ibrahim mempersoalkan kaum Lut kerana ia berharap mereka mahu menerima seruan Lut bertobat, berserah diri, meninggalkan semua dosa dan kesalahan, serta kembali ke jalan kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah." Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang,
dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Surah Hud ayat 75 hingga 76. Iaitu, jangan lagi membicarakan persoalan ini, bicarakan saja masalah lain, kerana siksaan yang akan ditimpakan ini sudah menjadi keniscayaan bagi mereka. Mereka harus tertimpa siksa, dihancurkan dan dibinasakan. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, iaitu ketetapan siksa itu telah diputuskan oleh zat yang diperintah, azab dan hukumannya tidak tertolak. Dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Said bin Jubair, As-Sudi, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq menyebutkan, Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 300 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibrahim kembali mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 40 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibrahim kembali mengatakan, apakah kalian akan membinasakan penduduk suatu perkampungan yang di sana ada 14 orang mukmin? Tidak, jawab para malaikat. Ibnu Ishaq meneruskan, Ibrahim sampai mengatakan, bagaimana menurut kalian jika di sana ada 1 orang mukmin? Tidak, kami tidak akan membinasakan mereka, jawab para malaikat. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Surah Al-Ankabut ayat 32. Menurut versi ahli kitab, Ibrahim mengatakan, Ya Rab, apakah engkau akan membinasakan mereka, sementara di antara mereka ada 50 orang saleh? Ibrahim menyebut hingga 10 orang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak, aku tidak akan membinasakan mereka, sementara di sana ada 10 orang saleh. Malaikat mendatangi Nabi Lut dengan wajah rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika para utusan kami itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit kerana kedatangannya. Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Surah Hud ayat 77. Para mufassir menjelaskan, setelah para malaikat pergi meninggalkan Ibrahim, mereka adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka terus berlalu hingga tiba di bumi Sodom dalam wujud pemuda-pemuda tampan sebagai ujian dari Allah untuk kaum Lut, juga untuk menegakkan hujah bagi mereka. Mereka bertamu ke kediaman Lut saat matahari terbenam. Lut merasa khawatir jika tidak mempersilakan mereka datang bertamu, akan dijamu oleh orang lain. Dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit kerana kedatangannya. Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan, amat keras siksanya. Kerana pada malam itu Lut melindungi tamu-tamu itu dari gangguan kaumnya, seperti yang ia lakukan pada tamu-tamu lain saat berkunjung ke kediaman Lut. Sebelumnya, kaum Lut telah melarangnya untuk tidak menerima tamu lelaki. Namun, Lut melihat sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi bisa dihindari. Qatadah menyebutkan, para malaikat mendatangi Lut di sebuah sawah ladang miliknya. Ia tengah bekerja di sana saat itu. Mereka meminta untuk dijamu, namun Lut merasa malu pada mereka. Lut berlalu di depan mereka dan menyampaikan sesuatu dengan bahasa kiasan, maksudnya agar mereka segera meninggalkan perkampungan ini dan singgah di perkampungan lain. Lut berkata kepada mereka, demi Allah, wahai kalian yang datang, aku tidak mengetahui penduduk suatu negeri pun di muka bumi ini yang lebih keji dari para penduduk perkampungan ini. Petik 1. Setelah itu Lut berjalan sesaat, lalu mengulangi lagi kata-katanya hingga 4 kali. Para malaikat sudah diperintahkan untuk tidak membinasakan penduduk Sodom sebelum Nabi mereka memberikan kesaksian akan kejahatan dan keburukan mereka. As-Sudi menuturkan, para malaikat pergi meninggalkan Ibrahim menuju perkampungan Lut. Mereka datang di perkampungan itu pada tengah hari. Begitu tiba di sungai Sodom, mereka berpapasan dengan putri Nabi Lut yang tengah mengambil air untuk keperluan keluarga. Lut memiliki 2 putri, yang sulung bernama Ritsa dan yang bungsu bernama Zagatha.
Para malaikat bertanya padanya, adakah rumah yang bisa kami singgahi? Ada. Tapi tunggu dulu, jangan masuk perkampungan ini terlebih dulu sampai aku menemui kalian lagi, jawabnya. Hal ini ia lakukan kerana merasa iba terhadap para tamu itu, jika nanti diperlakukan kaumnya secara tidak senonoh. Ia pun menyampaikannya kepada ayahnya setelah pulang, "Ayah, ada sejumlah pemuda ingin menemuimu di dekat pintu gerbang kota. Belum pernah aku melihat suatu kaum pun yang wajahnya lebih tampan dari mereka. Jangan sampai kaummu menjamu mereka kerana pasti akan mencemarkan nama baik kita di hadapan mereka." Kaum Lut sudah melarangnya untuk tidak menjamu tamu lelaki. Mereka berkata, "Biarkan kami saja yang menjamu para tamu lelaki." Lut kemudian membawa mereka ke rumah tanpa diketahui seorang pun selain keluarganya. Isterinya kemudian keluar dan memberitahukan kaumnya. Ia berkata, "Di rumah Lut ada beberapa lelaki. Belum pernah aku melihat orang setampan mereka." Akhirnya kaum Lut segera berdatangan. Firman-Nya, sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Surah Hud ayat 78. Iaitu, di samping perbuatan keji yang mereka lakukan, banyak lagi dosa-dosa besar yang dulu mereka lakukan. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu." Surah Hud ayat 78. Lut menasihati mereka untuk menggauli isteri-isteri mereka, yang mana mereka adalah putri-putri Lut secara syar'i, kerana seorang Nabi adalah ayah bagi umatnya, seperti disebutkan dalam hadis. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Surah Al-Ahzab ayat 6. Disebutkan dalam perkataan sebagian sahabat dan salaf, dia adalah ayah bagi mereka. Ini senada dengan kata-kata Lut, "Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, yakni berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isteri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Demikian yang dinyatakan Mujahid, Sa'id bin Jubair, Rabi' bin Anas, Qatadah, As-Sudi, dan Muhammad bin Ishaq, dan pernyataan ini adalah benar. Pendapat lainnya bersumber dari ahli kitab. Pendapat ini keliru. Ahli kitab keliru dalam hal ini, kerana mereka menyatakan bahawa malaikat yang datang berjumlah 2 orang, dan mereka sempat makan malam di tempat Ibrahim. Dalam kisah ini, ahli kitab rancu sekali. Firman-Nya melalui lisan Lut, "Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" Surah Hud ayat 78. Lut melarang mereka melakukan kekejian yang tidak patut. Pernyataan ini sekaligus merupakan kesaksian Lut terhadap mereka bahawa tak seorang pun di antara mereka yang punya sisi kebaikan. Semuanya bodoh, keji, meski kuat, semuanya kafir dan tolol. Inilah salah satu kesaksian yang ingin didengar para malaikat dari Lut, sebelum mereka tanyakan. Setelah mendengar perintah untuk melakukan tindakan benar, kaumnya, semoga laknat Allah yang maha terpuji lagi agung menimpa mereka, memberi tanggapan, "Sesungguhnya, engkau pasti tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Surah Hud ayat 78. Mereka berkata pada Lut, "Kau tahu, wahai Lut, kami tidak punya hasrat terhadap putri-putrimu, dan kau pun tahu apa yang kami inginkan." Mereka hadapi Rasul mulia itu dengan kata-kata keji tanpa sedikit pun takut akan hukuman dan siksaan pemilik azab pedih. Karena itu, Lut pun mengatakan, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Surah Hud ayat 79. Lut berharap andai saja ia memiliki kekuatan untuk menolak mereka, andai saja Lut memiliki kabilah yang bisa membelanya melawan mereka,
agar mereka menerima siksaan sepatutnya atas kata-kata yang mereka sampaikan itu. Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, kami lebih patut untuk ragu melebihi Ibrahim, dan semoga Allah merahmati Lut, ia berlindung pada tiang yang kuat. Andai aku berada di dalam penjara seperti lamanya Yusuf di penjara, tentu aku segera menerima seruan penyeru untuk segera keluar dari penjara. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah. Muhammad bin Amr bin Alqamah meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati Lut, ia berlindung kepada tiang yang kuat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun sesudahnya, melainkan berasal dari kaumnya yang paling tinggi nasabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira kerana kedatangan tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya, mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat. Surah Al-Hijr ayat 67 hingga 71. Lut memerintahkan mereka untuk menggauli isteri-isteri mereka, dan mengingatkan mereka untuk terus melakukan keburukan. Seperti itulah, mereka tidak mahu berhenti ataupun mengerti. Setiap kali dilarang, mereka malah mengganggu tamu-tamu itu. Mereka tidak mengetahui putusan takdir apa yang akan menimpa mereka, dan akan menjadi apa pada pagi harinya. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya bersumpah dengan menyebut kehidupan Nabi Muhammad SAW, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Surah Al-Hijr ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Surah Al-Qamar ayat 36 hingga 38. Rumah Nabi Lut diserang oleh kaumnya. Para ahli tafsir dan lainnya menyebutkan, Nabi Lut menahan pintu yang tertutup rapat demi melindungi tamu-tamunya, ketika kaumnya memaksa membuka pintu dan masuk. Saat itu Lut terus menasihati dan melarang mereka dari balik pintu. Namun kaumnya tetap saja mendesak dan memaksa. Saat situasi kian tak terkendali dan semakin sulit, Lut akhirnya mengatakan, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surah Hud ayat 80, iaitu, tentu aku hukum kalian. Para malaikat mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya, kami adalah para utusan Rabbmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Surah Lut ayat 81. Para ahli tafsir menyebutkan, Jibril keluar menemui mereka lalu memukul mereka dengan kepakan sayapnya hingga mereka buta. Bahkan ada yang menyebutkan, Jibril menghalau mereka dan apapun yang ada, hingga tak menyisakan apapun. Mereka akhirnya pulang dengan meraba-raba dinding karena mereka dibuat buta. Mereka mengancam para utusan Allah dengan mengatakan, lihat saja besok apa yang akan kami lakukan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Surah Al-Qamar ayat 37 hingga 38. Nabi Lut keluar dari negerinya. Para malaikat menghampiri Lut lalu memerintahkannya untuk pergi bersama keluarganya pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Surah Hud ayat 81.
iaitu saat mendengar suara azab menimpa kaumnya. Para malaikat memerintahkan Lut agar berjalan di belakang keluarganya layaknya menggiring mereka. Firman-Nya, kecuali isterimu. Dengan dibaca nasab, kemungkinan kata ini pengecualian dari firman, sebab itu pergilah beserta keluargamu, seakan-akan Allah berfirman, kecuali isterimu, jangan kau ajak dia. Kemungkinan juga pengecualian dari kata, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali isterimu, iaitu ia pasti menoleh lalu tertimpa seperti yang menimpa mereka. Kemungkinan ini diperkuat qiraah Rafa. Hanya saja kemungkinan pertama lebih kuat dari sisi makna. Wallahu alam. As-Suhaili menyebutkan, nama isteri Lut adalah Walaha, sementara isteri Nuh adalah Walagah. Para malaikat berkata kepada Lut seraya menyampaikan berita gembira akan kebinasaan orang-orang zalim, semena-mena, terlaknat, dan mereka yang serupa, yang dijadikan Allah sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap pengkhianat lagi peragu. Sesungguhnya, saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Surah Hud ayat 81. Saat Lut pergi bersama keluarganya, iaitu kedua putrinya, mereka tidak diikuti seorang pun. Menurut salah satu sumber, isterinya juga ikut keluar. Wallahu alam. Setelah Lut beserta keluarganya keluar dari negeri Sodom dan matahari terbit, saat itulah putusan Allah yang tidak dapat terelakkan, dan siksa keras yang tidak dapat ditolak menimpa mereka. Kisah pembinasaan kaum Nabi Lut. Versi ahli kitab, para malaikat memerintahkan Lut untuk naik ke puncak gunung di sana, namun Lut merasa kejauhan dan meminta untuk pergi ke perkampungan terdekat. Para malaikat kemudian berkata, "Silahkan kau pergi, kami menunggumu. Setelah kau berada di sana, kami akan menimpakan azab pada mereka." Mereka menyebutkan, Lut pergi ke kampung Syawar yang oleh banyak orang disebut Gaur Zaga. Saat matahari terbit, siksaan itu pun menimpa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Rabb-Mu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim." Surah Hud ayat 82 hingga 83. Ahli kitab menyebutkan, Jibril mencabut negeri mereka dengan ujung sayapnya. Semuanya terdiri dari 7 kota, termasuk semua orang yang ada di atasnya. Ahli kitab menyebut, mereka berjumlah 400 jiwa. Yang lain menyebut 4,000 jiwa, termasuk hewan-hewan, juga kawasan dan sejumlah tempat lainnya. Jibril mengangkat negeri itu hingga mencapai awan, kemudian setelah para malaikat mendengar kokok ayam dan lolongan anjing, Jibril membalik negeri tersebut, bagian atas dijadikan bawah. Mujahid menyatakan, bagian yang berjatuhan adalah tanah-tanah tinggi negeri tersebut. Dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Sijil adalah bahasa Persia yang diarabisasi, yang artinya kuat. Manhud artinya bertubi-tubi turun menimpa mereka dari langit. Yang diberi tanda, iaitu diberi tanda, di setiap batu sudah tertulis nama orang yang akan ditimpa hingga kepalanya pecah, seperti disampaikan Allah dalam ayat berbeza, yang ditandai dari Rabb-Mu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Surah Az-Zariyat ayat 34. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Rabb-Mu yang manakah kamu ragu-ragu? Surah An-Najm ayat 53 hingga 55. Iaitu Allah membalikkan negeri mereka, bagian atas dijadikan bawah, lalu ditimpa hujan bebatuan yang amat kuat secara bertubi-tubi. Semuanya sudah diberi tanda. Setiap batu sudah ada nama orang yang akan ditimpa,
baik yang ada di negeri tersebut maupun yang tidak ada di sana yang tengah bepergian dan merantau. Menurut salah satu sumber, isteri Lut tinggal bersama kaumnya. Sumber lain menyebutkan, ia ikut keluar bersama suami dan kedua putrinya. Namun saat melihat suara menggelegar dan jatuhnya negeri tersebut, ia menoleh ke arah kaumnya, melanggar perintah Allah sejak dulu hingga saat itu. Ia mengucapkan, "Duhai kaumku." Akhirnya, ia tertimpa batu hingga kepalanya pecah dan menyusul kaumnya kerana memeluk agama kaumnya. Selain itu, ia juga berperan sebagai mata-mata yang menginformasikan adanya tamu di kediaman Lut. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, isteri Nuh dan isteri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua isteri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Surah At-Tahrim ayat 10, iaitu keduanya berkhianat kepada suaminya dan tidak mengikuti agama suaminya. Maksudnya bukan berkhianat dengan berselingkuh, bukan seperti itu, kerana Allah tidak menakdirkan seorang Nabi pun memiliki isteri yang berselingkuh. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abbas dan Imam Salaf serta halaf lainnya, tidak ada seorang isteri Nabi pun yang berselingkuh. Salah besar bagi yang menyatakan tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait berita dusta kala menurunkan pembebasan Ummul Mukminin binti Abu Bakar As-Siddiq, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala para pembohong menyebarkan berita dusta. Allah menegur keras, menasihati dan mengingatkan kaum mukminin melalui firman-Nya, "Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini? Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar." Surah An-Nur ayat 15 hingga 16. Iaitu, Maha suci Engkau jika isteri Nabimu seperti itu. Hukuman bagi pelaku homoseksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim." Surah Hud ayat 83. Iaitu siksaan seperti ini tidaklah jauh dari orang-orang yang melakukan tindakan serupa. Karena itu, sebagian ulama berpendapat, pelaku homoseksual dihukum rajam, baik sudah pernah menikah ataupun belum. Demikian dinyatakan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan sejumlah imam lainnya. Dalil lain yang mereka jadikan sandaran adalah riwayat Imam Ahmad dan para pemilik kitab Sunan dari hadis Ammar bin Abu Ammar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, yakni homoseksual, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan." Abu Hanifah berpendapat, pelaku homoseksual dilemparkan dari puncak gunung dan dilempari batu seperti siksaan yang menimpa kaum Lut, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Surah Hud ayat 83. Kota Sodom menjadi danau yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah tempat negeri tersebut menjadi danau berbau menyengat. Airnya tidak bisa dimanfaatkan, seperti itu juga dengan kawasan-kawasan di sekitarnya kerana kerusakan dan kehinaan yang ada, agar menjadi pelajaran, contoh, nasihat, sekaligus tanda kekuasaan, kebesaran, dan keperkasaan Allah dalam memberikan hukuman terhadap siapa pun yang menentang perintahnya, mendustakan para rasulnya, mengikuti hawa nafsu, dan durhaka kepadanya. Juga menjadi bukti rahmatnya terhadap hamba-hamba yang beriman, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, seperti yang Allah sampaikan, sungguh,
pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabb-Mu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 8 hingga 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 73 hingga 77, iaitu tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang mahu menatap dengan mata firasat dan memperhatikan tanda-tanda yang ada pada kaum Lut, bagaimana Allah mengubah negeri dan penduduknya. Bagaimana Allah mengubah negeri itu hancur dipenuhi air, setelah sebelumnya subur makmur Loh Jinawi. Seperti diriwayatkan At-Tirmidzi dan lainnya secara marfu, takutlah firasat orang mukmin, kerana ia melihat dengan mata hati yang semburat terang kerana cahaya Allah. Setelah itu beliau membaca, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Firman-Nya, dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Surah Al-Hijr ayat 76. Iaitu negeri kaum Lut benar-benar terletak di jalan yang tetap dilalui hingga saat ini, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, dan sesungguhnya kamu, yakni penduduk Mekkah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Surah As-Saffat ayat 137 hingga 138. Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Surah Al-Ankabut ayat 35. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalam negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni Lut. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 37. Iaitu kami tinggalkan negeri itu sebagai pelajaran dan nasihat bagi mereka yang takut siksa akhirat. Takut Allah meski tiada terlihat mata, takut kala berhadapan dengannya suatu hari nanti, menahan diri dari hawa nafsu, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan Allah, meninggalkan kemaksiatan, dan takut menyamai kaum Lut, kerana siapa yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk golongan mereka, meski tidak sama dalam semua sisi, namun minimal sama dari salah satu sisi, seperti gubahan sebagian pujangga, meski kalian bukan kaum Lut, namun kaum Lut tidaklah jauh dari kalian. Orang yang berakal, faham, mengerti, dan takut kepada Rabb pasti menjalankan semua yang ia perintahkan, dan menerima arahan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggauli isteri-isteri halal yang diciptakan Allah untuknya, atau budak-budak wanita yang memiliki kecantikan. Jangan sampai mengikuti setiap setan yang jahat, hingga ancaman tak lagi bisa dielakkan, dan termasuk dalam firman Allah, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Surah Hud ayat 83. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Madian, kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah menyebutkan kisah kaum Lut dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-Mu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.
Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Petik 1. Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya, jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Surah Al-A'raf ayat 85 hingga 93. Juga setelah menyebutkan kisah kaum Lut dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku melihat kamu dalam keadaan makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak kerana keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Syuaib menjawab, "Wahai kaumku,
Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu? Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Surah Hud ayat 84 hingga 95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr setelah menuturkan tentang kaum Lut, dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Surah Al-Hijr ayat 78 hingga 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, setelah menyebut kisah mereka, penduduk Aikah telah mendustakan para rasul, ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Petik 1. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Asal-usul penduduk Madian. Penduduk Madian adalah kaum Arab yang menempati kota Madian, salah satu daerah Ma'an, perbatasan Syam, berbatasan langsung dengan Hijaz, dekat dengan danau kaum Lut. Penduduk Madian ada setelah penduduk Sodom dalam rentang waktu relatif dekat. Madian adalah kabilah terkenal. Mereka berasal dari Bani Madian bin Ibrahim al-Khalil. Nabi mereka adalah Syuaib bin Mikail bin Yashjun. Demikian Ibnu Ishaq menyebutkan. Nasab Nabi Syuaib alaihi salam. Ibnu Ishaq menuturkan, menurut salah satu sumber, Syuaib dalam bahasa Suryani adalah Yatrun. Namun sumber ini masih perlu dikaji lebih jauh. Ada yang menyebut Syuaib bin Yashha bin Lawi bin Yaqub. Yang lain menyebut Syuaib bin Nuaib bin Aifa bin Madian bin Ibrahim. Ada juga yang menyebut Syuaib bin Syaifur bin Aifa bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Ada pula yang menyebut nasab berbeza. Ibnu Asakir menuturkan, ada yang menyebut putri Lut adalah nenek Syuaib. Yang lain menyebut ibunya. Syuaib termasuk salah satu orang yang beriman kepada Ibrahim, berhijrah dan memasuki Damaskus bersamanya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia menuturkan, Syuaib dan Malgam termasuk di antara mereka yang beriman kepada Ibrahim saat dibakar dalam kobaran api. Keduanya ikut berhijrah bersama Ibrahim ke Syam, lalu keduanya menikah dengan dua putri Lut. Riwayat yang sama juga disebutkan Ibnu Qutaibah.
Semua penjelasan di atas masih perlu dikaji lebih jauh. Wallahu alam. Abu Umar bin Adilbah menyebutkan dalam Al-Istiab pada bagian biografi Salamah bin Sa'ad Al-Unsi, ia datang kepada Rasulullah SAW, masuk Islam dan menyebut nasabnya terhubung hingga Unsah. Lalu beliau mengatakan, sebaik-baik kabilah adalah Unsah, mereka diperlakukan semena-mena namun menang. Mereka adalah golongan Syuaib dan menantu, yakni atau saudara ipar Musa. Andai riwayat ini syahih, berarti menunjukkan Syuaib adalah menantu Musa, dan ia berasal dari kabilah Arab Aribah bernama Unsah. Mereka bukan berasal dari Unzah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, kerana Unzah yang ini baru ada jauh setelah mereka. Wallahu alam. Disebutkan dalam hadits Abu Zar dalam Syahih Ibnu Hibban, kitab Para Nabi dan Rasul, Nabi SAW menyebutkan, 4 di antara mereka, para nabi dari bangsa Arab, Hud, Soleh, Syuaib dan nabimu, wahai Abu Zar. Sebagian salaf menyebut Syuaib sebagai juru bicara para nabi, kerana bahasanya yang fasih, tingkat bahasanya yang tinggi dalam menyeru kaumnya untuk beriman pada risalahnya. Ibnu Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaibir dan Muqatil, dari Dahhak, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, setiap kali Rasulullah SAW menyebut Syuaib, beliau selalu mengatakan dia adalah juru bicara para nabi. Kekufuran dan kesesatan penduduk Madian. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang senang merampok, meniru siapa pun yang melintas, dan menyembah Aika, yakni sebuah pohon di dalam hutan dengan semak-semak rindang di sekitarnya. Mereka amat curang dalam bermuamalat, mengurangi takaran dan timbangan, meminta lebih namun mengurangi saat memberi. Allah kemudian mengutus seseorang rasul dari golongan mereka, Nabi Syuaib. Syuaib menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, melarang mereka melakukan tindakan-tindakan buruk, seperti mengurangi hak orang lain, juga meniru orang lain kala berada dalam perjalanan. Sebagian di antara mereka beriman, namun sebagian besar ingkar, hingga Allah menimpakan siksaan berat pada mereka, dan Dia Maha Pelindung lagi terpuji. Seperti yang Allah sampaikan, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Surah Al-A'raf ayat 85. Iaitu bukti dan hujah nyata atas kebenaran ajaran yang aku sampaikan kepada kalian dan Dia mengutusku sebagai Rasul. Bukti nyata yang dimaksud adalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan melalui tangannya. Hanya saja tidak ada riwayat tentang mukjizat Syuaib yang sampai kepada kita, meski secara garis besar termasuk dalam cakupan kata bukti nyata. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Surah Al-A'raf ayat 85. Syuaib menyuruh mereka berlaku adil dan melarang berbuat zalim. Syuaib mengancam mereka jika melanggar hal itu. Ia berkata, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, iaitu menakut-nakuti orang yang melintas dengan merampas harta benda milik mereka sebagai upeti, dan meneror setiap pengguna jalan. As-Sudi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari para sahabat terkait firman Allah, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, iaitu mereka memungut pajak siapa pun yang melintas. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaibir dari Dahhak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mereka adalah kaum yang melampaui batas, duduk di setiap jalan, berbuat curang pada sesamanya, iaitu memungut pajak, dan mereka adalah orang pertama yang memberlakukan ketentuan seperti itu. Dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya.
Syuaib melarang mereka merampok secara real berkenaan dengan harta benda orang lain ataupun secara spiritual berkenaan dengan agama. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Syuaib mengingatkan mereka pada nikmat yang Allah limpahkan pada mereka, kerana Allah memperbanyak jumlah mereka setelah sebelumnya hanya sedikit. Mengingatkan mereka akan siksa Allah yang pasti menimpa jika mereka melanggar arahan dan petunjuk yang Ia sampaikan, seperti yang Allah sampaikan dalam kisah berbeza, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku melihat kamu dalam keadaan yang makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Surah Hud ayat 84. Iaitu jangan meneruskan kebiasaan yang kalian lakukan, lalu Allah akan melenyapkan berkah harta benda milik kalian, membuat kalian miskin, dan melenyapkan harta yang mencukupi kalian. Di samping azab akhirat yang telah menanti, siapa pun yang menyatukan kedua hal di atas, sungguh akan kembali membawa kerugian. Peringatan dari Nabi Syuaib alaihi salam. Syuaib terlebih dahulu melarang mereka melakukan tindakan yang tidak patut, iaitu curang dalam takaran dan timbangan. Syuaib mengingatkan mereka, Allah akan mencabut nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunia, dan siksa pedih di akhirat kelak. Syuaib menegur mereka dengan keras. Selanjutnya Syuaib memerintahkan mereka dengan perintah yang sebaliknya. Ia mengatakan, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Surah Hud ayat 85 hingga 86. Ibnu Abbas dan Hasan al-Bashri menjelaskan, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu, iaitu rezeki Allah lebih baik bagi kalian daripada merampas harta milik orang lain. Ibnu Jarir mengatakan, sisa keuntungan yang kalian dapatkan setelah memenuhi takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian daripada mengambil harta milik orang lain dengan cara mencurangi takaran dan timbangan. Ia menyatakan, penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Penjelasan dan riwayat yang disampaikan Hasan al-Bashri ini bagus, dan sesuai dengan firman Allah, katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Surah Al-Ma'idah ayat 100. Maksudnya, sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram, karena halal itu diberkahi meski hanya sedikit, dan haram itu berkahnya dihapus meski sebanyak apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surah Al-Ma'idah ayat 100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, riba itu meski banyak, pada akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya akan menjadi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib yang ada pada barang, jual beli mereka berdua diberkahi. Namun jika keduanya menyembunyikan aib yang ada pada barang, dan berdusta, berkah jual beli di antara keduanya dihapus. Intinya, keuntungan halal diberkahi meski sedikit, dan harta haram sama sekali tidak membawa guna meski sebanyak apapun. Karena itu Nabi Syuaib mengatakan, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Surah Hud ayat 68. Firman-Nya melalui lisan Syuaib, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, iaitu kerjakan apa yang aku perintahkan pada kalian demi mengharap ridha dan pahala Allah semata, bukannya agar amalan kalian dilihat orang lain ataupun aku. Mereka berkata, wahai Syuaib,
Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Surah Hud ayat 78. Mereka mengatakan ini sebagai cemoohan dan hinaan. Apakah solat yang kau lakukan ini yang menyuruhmu untuk melarang kami, sehingga kami harus menyembah Rabbmu saja, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para leluhur kami terdahulu? Atau agar kami tidak melakukan praktik apapun selain dengan cara yang kau sukai, dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak kau suka meski kami menyukainya? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Ibnu Abbas, Maimun bin Mihran, Ibnu Jurayj, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Jarir, para musuh-musuh Allah mengucapkan kata-kata itu sebagai bentuk ejekan. Sifat terpuji dalam berdakwah. Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Surah Hud ayat 88. Syuaib menyampaikan tutur kata lembut pada mereka dalam berdialog, untuk menyeru mereka menuju kebenaran dengan isyarat yang amat jelas. Syuaib mengatakan, "Jelaskan kepadaku wahai kalian yang mendustakan, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, iaitu berada di atas perintah nyata dari Allah, bahawa dia benar-benar mengutusku sebagai rasul untuk kalian, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, iaitu nubuah dan risalah, sementara kalian tidak mengetahuinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian?" Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Nuh alaihi salam juga menyampaikan kata-kata yang sama kepada kaumnya. Firman-Nya melalui lisan Syuaib, "Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya, iaitu tidaklah aku memerintahkan sesuatu pada kalian, melainkan aku adalah orang pertama yang melakukannya, dan ketika aku melarang sesuatu pada kalian, aku adalah orang pertama yang meninggalkannya." Inilah sifat terpuji dan agung, kebalikannya adalah sifat tertolak lagi tercela, seperti yang banyak dilakukan oleh ulama Bani Israel di akhir zaman mereka, juga yang dilakukan para penceramah bodoh dari kalangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Maka tidakkah kamu berfikir?" Surah Al-Baqarah ayat 44. Saat menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsir, kami sampaikan hadis Rasulullah SAW yang tertera dalam kitab Syahih. Beliau bersabda, "Seseorang didatangkan, kemudian dilemparkan ke neraka hingga usus-ususnya terburai. Dengan usus-usus itu ia berputar-putar layaknya keledai berputar mengelilingi batu penggiling. Para penghuni neraka kemudian berkumpul. Mereka sama bertanya, 'Hai Fulan, kamu kenapa? Bukankah dulu kau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?' Ia menjawab, 'Betul, dulu aku memerintahkan kebaikan namun tidak aku kerjakan, dan melarang kemungkaran, tapi aku lakukan.' Seperti itulah sifat orang-orang keji dan sengsara yang menentang para nabi. Sementara para pemimpin dan orang-orang berakal dari kalangan ulama yang takut kepada Allah meski tidak terlihat mata, kondisi mereka seperti yang disampaikan Nabi Syuaib berikut, "Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup." Surah Hud ayat 88. Iaitu apapun yang aku lakukan tidak lain adalah demi memperbaiki tindakan dan tutur kata sebatas kemampuanku. Dan petunjuk yang aku ikuti, iaitu dalam segala kondisiku, hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali, iaitu hanya kepadanya aku berserah diri dalam segala urusan,
dan kepadanya jua aku kembali dalam segala hal. Ini metode anjuran. Setelah itu, Syuaib beralih pada metode peringatan. Ia mengatakan, dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Iaitu jangan sampai penentangan dan kebencian kalian terhadap dakwah yang aku sampaikan kepada kalian membuat kalian terus-menerus berada dalam kesesatan, bodoh dan menentang, sehingga Allah akan menimpakan azab dan siksa pada kalian, sama seperti yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum seperti kalian sebelumnya, seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh yang mendustakan dan menentang. Firman-Nya, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu, menurut salah satu pendapat, artinya tidak jauh dari sisi zaman. Iaitu tidak lama sebelumnya kalian mendengar siksa yang Allah timpakan kepada mereka, karena kekafiran dan pembangkangan yang mereka lakukan. Yang lain menyatakan, maknanya adalah mereka tidak jauh dari tempat kalian. Yang lain menyatakan, maksudnya tidak jauh berbeda dari sifat dan tindakan-tindakan buruk, seperti merampok, mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai macam cara dan syubhat. Semua pendapat di atas bisa disatukan sebagai berikut, kaum Nuh, Hud dan Soleh tidak jauh dari mereka dari sisi waktu, tempat ataupun sifat-sifat. Ancaman Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah menyampaikan ancaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan dengan berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Rabb-Mu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Surah Hud ayat 90. Iaitu tinggalkan perbuatan dan keyakinan yang ada pada kalian, bertobatlah kepada Rabb kalian yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, karena siapa pun yang bertobat kepadanya, ia pasti menerima, karena ia Maha menyayangi hamba-hambanya, lebih menyayangi mereka melebihi kasih ibu terhadap anak. Maha Pengasih, iaitu Maha mengasihi hamba meski setelah si hamba bertobat dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Surah Hud ayat 91. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan Sauri, mereka menyatakan Syuaib buta. Diriwayatkan dalam hadis marfu, Syuaib sering menangis karena cintanya kepada Allah hingga ia buta. Allah kemudian mengembalikan penglihatannya dan berfirman, hai Syuaib, kau menangis karena takut neraka ataukah merindukan surga? Syuaib menjawab, bukan karena semua itu, tapi karena mencintaimu. Saat aku melihatmu, aku tidak peduli apapun yang dilakukan terhadapku. Allah kemudian mewahyukan padanya, selamat untukmu, wahai Syuaib saat bertemu denganku nanti. Untuk itulah aku berikan Musa bin Imran yang aku ajak bicara, kepadamu sebagai pelayanmu. Hadis ini juga diriwayatkan Wahidi dari Abu Fattah Muhammad bin Ali Al-Kufi dari Ali bin Hasan bin Bunda, dari Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Ar-Ramli, dari Hisham bin Ammar, dari Ismail bin Abbas, dari Yahya bin Sa'id, dari Shaddad bin Aus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan matan serupa. Hadis ini garib sekali, dan dinyatakan daif oleh Khatib Al-Baghdadi. Penduduk Madian kukuh dalam kekufuran. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib dengan segala cara hanya dijawab oleh kaumnya dengan olok-olok. Bahkan mereka berkata, kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Surah Hud ayat 91. Disebabkan oleh kekafiran puncak dan pembangkangan keji mereka, karena mereka mengatakan, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, iaitu kami tidak memahaminya, karena kata-katamu itu tidak kami sukai dan tidak kami inginkan, kami tidak punya keinginan ke sana.
Ini sama seperti yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Surah Fussilat ayat 5. Kata-kata kaum Syuaib, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami, iaitu orang tertindas dan dijauhi. Kalau tidak kerana keluargamu, iaitu kabilah dan keluargamu di tengah-tengah kami, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Surah Hud ayat 92. Iaitu kalian lebih takut pada kabilah dan keluargaku, kalian takut kepadaku kerana mereka, dan kalian tidak takut pada siksa Allah. Takut kepadaku kerana aku utusan Allah. Hingga keluarga dan kabilahku lebih terhormat menurut kalian daripada Allah, bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu. Iaitu kalian jauhi Allah di belakang kalian. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan, iaitu ia mengetahui apa yang kalian lakukan dan kerjakan, meliputi semua itu, selanjutnya akan memberi balasan pada kalian sesuai amalan itu pada hari kalian dikembalikan kepadanya. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya, aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Surah Hud ayat 93. Ini perintah disertai ancaman keras, agar mereka terus berada di jalan, manhaj, dan perbuatan seperti yang mereka lakukan, kelak mereka akan tahu siapa yang akan tertimpa kebinasaan dan kehancuran. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan di dunia ini. Dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal di akhirat, dan siapa yang berdusta. Surah Hud ayat 93. Dan tunggulah, sesungguhnya, aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Ini sama seperti firman-Nya, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Surah Al-A'raf ayat 87. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Surah Al-A'raf ayat 88 hingga 89. Mereka mengira akan mengembalikan siapa di antara mereka yang telah beriman untuk kembali kepada agama asal, hingga Syuaib mendebat mereka dengan mengatakan, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Iaitu mereka tidak akan kembali kepada agama kalian secara sukarela, mereka hanya akan kembali kepada agama kalian dalam kondisi terdesak dan dipaksa, kerana iman telah merasuk ke dalam hati. Mereka tidak akan membenci keimanan itu, tidak akan ada yang murtad meninggalkan keimanan, dan siapa pun tidak akan mampu mengelak darinya. Karena itu Syuaib mengatakan, sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami menghendaki.
Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal, iaitu Dialah yang mencukupi kami, Dialah pelindung bagi kami, dan kepadanya jua tempat kembali kami dalam segala urusan kami. Selanjutnya Syuaib meminta putusan kepada Allah terhadap kaumnya, memohon pertolongan kepadanya untuk menyegerakan siksa yang patut mereka dapatkan. Syuaib berkata, "Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik, iaitu Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Syuaib mendoakan kaumnya. Allah tidak menolak doa para rasulnya saat memohon pertolongan kepadanya atas orang-orang yang ingkar dan kafir kepadanya, serta menentang rasulnya. Meski demikian, mereka tetap bersikeras melakukan perbuatan seperti biasa. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya, jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka." Surah Al-A'raf ayat 91. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, mereka tertimpa guncangan hebat, maksudnya bumi mengguncang mereka dengan keras hingga melenyapkan nyawa dari tubuh mereka, mengubah hewan-hewan yang ada di tempat mereka menjadi benda-benda mati, jasad mereka bergelimpangan tanpa nyawa, tanpa gerakan, dan tanpa indera. Azab paling dahsyat untuk orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan berbagai jenis hukuman dan siksaan, serta beragam macam petaka untuk mereka, kerana mereka menyandang sifat-sifat buruk. Allah menguasakan guncangan hebat kepada mereka hingga membuat segala sesuatunya terdiam tanpa suara. Allah menimpakan suara menggelegar hingga membuat semua suara terdiam. Allah mengirim awan hitam di antaranya berisi kobaran api dari segala penjuru. Hanya saja Allah memberitakan tentang mereka dalam setiap surah dengan menyebut rangkaian kisah yang sesuai. Dalam rangkaian surah Al-A'raf, mereka mengguncang Syuaib dan para pengikutnya, mengancam untuk mengusir Syuaib dari kampung halaman, atau mereka harus kembali ke agama mereka. Allah kemudian berfirman, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka." Surah Al-A'raf ayat 91. Karena mereka mengguncang Syuaib dan para pengikutnya, mereka juga dibalas dengan guncangan, ancaman dibalas ancaman. Ini selaras dengan rangkaian kisah yang disebutkan, juga sesuai dengan rangkaian kisah sebelumnya. Sementara dalam surah Hud, disebutkan bahawa mereka tertimpa suara menggelegar, hingga mereka bergelimpangan, kerana mereka mengatakan kepada Nabi Allah dengan nada menghina dan mengolok-olok. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Surah Hud ayat 87.